Oke, kali ini kita bakal bedah bukunya Darius Foro, judulnya Think Straight. Intinya, kita mau cari tahu gimana caranya ngubah pikiran kita yang super berantakan jadi sesuatu yang berguna, jadi alat yang ampuh buat bikin hidup kita lebih baik. Nah, kita mulai dari sini deh. Dari perasaan yang kayaknya semua orang pernah ngalamin. Pernah nggak sih ngerasa kepala tuh rame banget kayak nggak bisa diam? Tahu kan, pas mau tidur atau lagi butuh fokus, pikiran malah lari kemana-mana. Penulisnya menyebut kondisi ini kekacauan murni. Jadi ini tuh campuran aduk dari pikiran positif, negatif yang bikin stres, semuanya numpuk jadi satu dan nggak ada tombol off-nya. Bayangin aja, kayak ada 100 tab browser kebuka di kepala kita dan kita nggak bisa nutup satu pun. Pusing kan? Tapi, gimana kalau ternyata kekacauan itu bisa kita ubah jadi sesuatu yang jernih? Nah, transformasi inilah yang mau kita bahas. Dan ceritanya dimulai dari krisis seorang filsuf di abad ke-19. Oke, kenalan dulu sama William James. Dia ini dokter hebat dari Harvard, tapi dia ngerasa nggak berdaya sama sekali. Dia yakin banget kalau kondisi mentalnya yang kacau balau itu murni karena biologis, sesuatu yang nggak bisa dihindari. Ya, semacam takdir yang nggak bisa dia ubah. Sampai akhirnya ada satu ide dari filsuf lain, Charles Renouvier, yang mengubah semuanya buat James. Ide ini jadi semacam tindakan kehendak bebas pertamanya. Intinya adalah kesadaran bahwa dia ternyata bisa memilih pikirannya sendiri. Nah, ini poin pentingnya. Kita tuh nggak bisa mengontrol pikiran apa aja yang tiba-tiba muncul di kepala kita. Mereka ya datang gitu aja, mau itu khawatir soal masa depan, atau tiba-tiba inget kejadian memalukan di masa lalu, kita nggak bisa cegah itu. Tapi disinilah kekuatan kita. Kita bisa memilih pikiran mana yang mau kita perhatiin dan mana yang mau kita cuekin aja, biarin lewat. Dan pilihan sederhana ini ternyata bisa mengubah hidup kita secara fundamental. Kekuatan memilih inilah yang jadi fondasi filosofi yang dipegang sama James. Namanya pragmatisme. Gampangnya gini, pragmatisme itu fokus ke hasil yang praktis. Jadi bukan soal apa yang benar secara teori, tapi soal apa yang benar-benar berhasil di dunia nyata. Jadi, bayangin aja, pragmatisme itu kayak saringan atau filter buat pikiran kita. Tugasnya cuma misahin pikiran jadi dua, yang berguna dan yang nggak berguna. Simpel banget kan? Tapi efektifnya luar biasa. Intinya, kita mau fokusin energi kita cuma ke pikiran-pikiran yang ujung-ujungnya jadi tindakan nyata. Kalau ada pikiran yang muter-muter aja di kepala tapi nggak ngasilin apa-apa, ya udah lepasin aja. Anggap aja itu cuma noise. Oke, pertanyaannya sekarang gimana cara prakteknya? Nah, di buku ini ada 3 alat atau teknik ampuh yang bisa langsung kita pakai. Alat pertama, ini simple tapi kuat banget. Intinya adalah kita belajar memilah. Kata penulisnya, kalau kita bisa lakuin ini, sekitar 99% dari kekhawatiran kita bisa hilang. Wow kan? Coba dia lihat tabel ini. Ada 2 kolom kan? Di kiri, hal-hal yang bisa kita kontrol. Di kanan, yang di luar kendali kita. Nah, idenya adalah kita fokus total sama yang di kolom kiri. Tindakan kita, ucapan kita. Dengan begitu, kita berhenti buang-buang energi mikirin hal yang nggak akan pernah bisa kita ubah. Kayak cuaca, atau ya omongan orang. Lanjut ke alat kedua. Ini tujuannya buat memutus lingkaran setan. Khawatir, stres, terus mikir yang nggak guna. Intinya gimana caranya kita bisa keluar dari kepala kita sendiri dan mulai bertindak di dunia nyata. Tujuan dari berpikir jernih itu sebetulnya bukan cuma biar jernih aja. Bukan. Pikiran kita itu cuma alat. Cuma panahnya. Targetnya apa? Ya tindakan yang efektif. Jadi kita benerin pikiran kita supaya tindakan kita juga jadi benar. Jadi persamaannya simpel aja, aksi harus selalu lebih besar daripada mikir. Biasain buat lebih banyak bertindak, pakai sistem, pakai kebiasaan, biar nggak kelamaan kejebak di dalam kepala sendiri. Jangan overthinking, langsung aja kerjain. Oke, alat yang ketiga dan terakhir. Ini bakal menantang anggapan umum kalau orang pinter itu mikirnya pasti cepat. Ternyata, itu cuma mitos. Iya, jadi daripada kita reaktif, asal cepat merespons, coba deh kasih diri kita waktu. Waktu buat mikirin baik-baik. Ini bikin kita bisa ngambil keputusan yang lebih matang, yang lebih terinformasi. Bukan cuma sekedar reaksi spontan yang seringkali kita sesali. Nah, semua teknik tadi, semuanya itu membawa kita ke satu tujuan akhir. Apa sih hadiahnya setelah kita berhasil melewati perjalanan dari kekacauan menuju kejelasan ini?
Tujuannya adalah ini, mengganti gambaran coretan acak adul yang kita lihat di awal tadi dengan sebuah garis lurus yang bersih. Pikiran yang tenang, jernih, dan terkendali. Inilah simbol kedamaian dan fokus. Jadi, take away utamanya adalah ini. Anda yang pegang kendali. Pikiran itu cuma alat, instrumen yang bisa Anda pakai. Bukan sebaliknya, di mana pikiran yang mengendalikan Anda. Anda tuannya, bukan budaknya. Dan kalau kita sudah bisa menguasai alat ini, yaitu pikiran kita jadi bisa fokus ke hal-hal yang benar-benar penting. Ini bukan cuma soal biar merasa lebih tenang loh, tapi lebih jauh lagi, ini tentang menciptakan hidup yang lebih bermakna, yang bisa bikin perbedaan. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kita semua, kalau pikiran kita sudah jernih, mau kita pakai untuk apa?